Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Vlog ibu rumah tangga di rumah sederhana yang jauh dari kata estetik ataupun juga rumah mewah. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Nah, pagi ini aku mau bantu suamiku buat ngukur tali panjangnya itu 9 meter. Jadi per 9 meter itu mau dikasih pembatas kayak gitu. Fungsinya ini untuk ngukur tanah yang ada di kebun kami. Itu fungsinya untuk nanam bibit sawit ya. Jadi ada beberapa bibit sawit kami tuh yang tumbang teman-teman, jadi harus ditanam lebih awal ya. Ini sebenarnya kalau seandainya suamiku tuh punya teman buat ngukur tanahnya gitu, sebenarnya nggak perlu pakai tali teman-teman, cukup pakai meteran yang panjang gitu, terus kemudian kayak dikasih kayu atau apa gitu untuk tandanya. Cuman karena suamiku tuh nggak punya teman buat ngasih tanda ke tanahnya, karena kan aku punya anak kecil ya, satu usia 16 bulan dan satunya lagi itu masih bayi teman-teman. Dan kebetulan Uma tuh lagi ada di Pangkalan Balai, jadi aku nggak bisa nitipin anak-anak ke Uma teman-teman. Jadi mau nggak mau kita alternatifkan pakai tali aja. Talinya itu kayak dikasih pembatas, jadi per 9 meternya kita kasih pembatas, lalu kita talikan di tanah kayak gitu, kemudian terus nanti ditegakkan kayu atau apa kayak gitu. Nah, nanti di tempat yang tegak kayu itu bakal dicangkul, kemudian bakal ditanam bibit sawitnya teman-teman. Sebenarnya aku tuh kayak ngerasa gregetan kayak gitu loh teman-teman, karena nggak bisa bantuin suamiku ya. Karena sebelumnya aku tuh kalau namanya berkebun kayak nebas-nebas dikit bisa lah ya teman-teman ya, bantu-bantuin dikit kayak gitu. Kalau ada temennya juga tuh bakal jauh lebih cepat ketimbang kerja sendirian ya. Tapi ini memang benar-benar nggak bisa, karena ini aku udah suamiku udah berangkat ke kebun juga. Ini aku lagi bersihin depan rumah, tapi untuk sampahnya itu nggak terlalu banyak karena memang kemarin sore itu udah disapuin dan udah dibakar juga sampah-sampahnya. Nah, untungnya kakak Hamisan sama adik bayinya itu juga udah tidur ya teman-teman. Jadi aku tuh lebih lega aja kalau mau beraktivitas di luar rumah. Sebenarnya kalau ada kakak Hamiza nggak jadi masalah sih. Cuman kadang itu kalau misalnya dia udah di luar, biasanya udah nggak kekontrol lagi kan. Udah pergi ke jalan, udah main tanah, udah megangin kayak kayu kayak gitu. Nah, ini bun, aku mau bersihin meja kompor dan kompornya juga. Ini meja kompor sama kompornya tuh udah lama banget, sebelum aku nikah dia sudah ada teman-teman. Jadi ini kalau nggak salah tuh dibelinya tahun 2016 dan aku tuh nikahnya tahun 2017 teman-teman. Nah, karena rak piringku tuh kayaknya numpuk banget ya barang-barangnya, ini aku mau pilih-pilih mana yang kira-kira barang tuh yang enggak terlalu kepake ya, yang enggak dipakai sehari-hari, mau ku pilih dulu terus mau ku taruh di bawah meja kompor biar kelihatannya tuh jauh lebih rapi teman-teman. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka banyak barang ya, apalagi kayak barang-barang plastik-plastik itu aku kurang suka teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi, namanya kita punya banyak anak, kadang sedikit barang juga rada susah ya teman-teman. Makanya nih ya ada beberapa lah yang memang pakai barang itu dari plastik gitu. Dan alhamdulillahnya anak-anakku tuh walaupun pakai misalnya cangkir beling ataupun gelas beling itu aman ya, masih aman ya. Maksudnya mereka tuh nggak pernah sampai saat ini, maksudnya belum pernah ada yang pecah kayak gitu. Tapi ya tetap dengan pengawasan aku atau papanya kayak gitu. Biasanya kalau makan, walaupun makan sendirian kita bakal temenin. Nah, jadi teman-teman, kemarin itu aku nyucinya agak sorean sekitar jam 3. Kemudian setelah habis
nyuci, tiba-tiba mendung, kemudian gerimis dan sedikit hujan walaupun nggak terlalu deras. Jadi bajuku itu masih lembab teman-teman. Akhirnya pagi-pagi tadi bangun tidur aku tuh langsung kayak jemur baju yang kemarin sore aku cuci kayak gitu. Nah sekarang ini mau aku angkat dulu baju-bajunya. Terus baju yang pagi ini ku cuci itu mau aku jemur juga. Jadi gantian ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak ini tali jemurannya, cuman kebetulan aku juga baru selesai sih nyucinya. Nah ini alhamdulillah cuacanya itu cerah banget. Alhamdulillah ya, ini semoga nggak hujan ya. Hujan di tempatku tuh udah mulai sering teman-teman. Jadi kadang tuh agak worryan juga mau jemur baju di luar. Apalagi kan kalau punya anak kecil kayak gitu. Kalau tiba-tiba hujannya tuh nggak ada ancang-ancang, terus tiba-tiba hujan aja gitu, aku tuh suka berlari-larian teman-teman. Terus kakak Hamizan tuh suka nangis gitu kan, mau ikut, maksudnya mau ikut keluar kayak gitu. Nah ini baju yang pagi ini aku cuci, alhamdulillah aku tuh nyucinya bisa agak pagian, karena anak-anak juga tidurnya agak cepet ya. Kalau untuk Ayu Rijani itu dia udah nggak tahu kemana, udah main ke tempat temennya teman-teman. Sebenarnya aku tuh nggak punya waktu untuk me time ya teman-teman. Jadi kalau anakku lagi tidur, aku tuh masih tetap melakukan aktivitas yang biasanya aku lakukan ya. Jadi kalau ada yang bilang enak dong kalau misalnya anak lagi tidur kita bisa istirahat. Enggak ya teman-teman. Kecuali kalau memang ibarat katanya itu kakak Hamizanya itu tidurnya bisa 3 jam. Nah terus pekerjaan rumah tuh selesainya sebelum waktu 3 jam itu baru aku bisa rebahan sedikit ya. Tapi ya itu jarang banget ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kadang aku itu biasanya rebahannya ketika dia bangun itu langsung kayak ngajakin dia makan. Kemudian kalau udah makan kan perutnya kenyang jadi nggak rewel ya teman-teman. Nah itu bisa aku sambil untuk bebaring kayak gitu sambil ngedit sambil apa kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk bikin vlognya sendiri itu biasanya emang kulakukan saat dia tidur. Kenapa? Karena itu lebih nggak riweh lagi. Karena kan kalau bikin vlog itu tripodnya mau diganti-ganti, ditukar-tukar kayak gitu kan. Terus mau ditaruh di sini, mau taruh di situ gitu. Sedangkan kalau ada dia tuh kayaknya bakal suaranya tuh bakal menggema kemana-mana. Karena memang kakak Hamizan itu tipe orang yang banyak ngomong kayak gitu. Alhamdulillah aku tuh punya 2 anak ya, yang Ayu Rinjani sama kakak Hamizan ini tuh orangnya tuh banyak ngomong, nggak bisa diem teman-teman. Nah kalau untuk adik Ria aku belum tahu, tapi kayaknya juga bakal cerewet, bakal banyak ngomong juga ya. Makanya jangan heran ya teman-teman kalau seandainya aku lagi ngedubbing kayak gini tuh biasanya tuh ada suara anak-anak. Karena apa? Karena walaupun ibarat kata mereka lagi ada di warung, terus aku lagi di dapur pas ngeditnya itu pasti ada aja kedengaran suara mereka. Apalagi kalau udah ada Ayu Rinjani sama kakak Hamizan ketemu, itu kan kadang suka gak akur ya teman-teman. Jadi suka jerit-jeritan, suka kalau main tuh di rumah juga lari-larian kayak gitu. Tapi kalau nggak ada salah satu juga sepi sih rumah rasanya. Nah ini aku mau lanjut lagi teman-teman. Jadi ceritanya pagi tadi itu pagi-pagi banget ada tetanggaku yang nganterin ikan lele sungai. Jadi ini ikan lelenya ikan lele sungai ya. Jadi dia mau belanja sekalian nganterin ikan lele sungai kayak gitu. Itu beratnya 1 kilo 4 on. Itu ada 8 ekor besar-besar dan hampir setiap ikan lelenya itu kayak lagi bertelur gitu ya. Alhamdulillah jadi aku punya lauk makan untuk anak-anak. Sebenarnya pagi tadi aku tuh udah goreng burung ruak-ruak ya teman-teman. Cuman karena aku pikir burung ruak-ruak itu kan dagingnya nggak terlalu tebal, jadi aku takut kakak Hamizan itu nggak bisa makannya. Tapi ternyata dia suka banget sama burung ruak-ruak. Terus aku juga udah ngesop ayam kampung. Jadi kebetulan kemarin itu kan pas aku lagi mindang ayam kampung, nah ini tuh kayak bagian punggungnya gitu, yang bagian lebih banyak tulangnya itu ku simpen terus ku dalam kulkas. Kemudian pagi tadi tuh baru aku keluarin buat dimasak sop. Jadi nanti anakku tuh bisa makan lauk ikan lele goreng sama sop ayam juga.
Jadi kira-kira sekitar 3 hari yang lewat itu suamiku pergi ke sawah buat bedil burung. Alhamdulillah dapat 7 ekor teman-teman, itu udah banyak banget ya 7 ekor. Dan ku masuk separuh dan separuhnya lagi itu ku masukkan ke dalam kulkas. Pagi ini tuh ku goreng aja karena memang ruak-ruak itu menurutku rasanya agak sedikit amis ya teman-teman ya. Walaupun udah dikasih kayak jeruk nipis kayak itu menurutku tuh lebih agak sedikit amis kalau misalnya mau dipindang atau di apa. Cuma aku belum pernah ngungkep sih, belum pernah diungkep. Jadi ini tuh aku goreng aja langsung pakai kayak bumbu racik gitu sama sedikit garam dan sedikit asam jawa teman-teman. Menurutku daging burung itu lebih enak ya ketimbang daging ayam ya teman-teman. Nggak tahu itu menurutku loh ya, karena kan eh, kesukaan orang tuh beda-beda ya. Nah ini teman-teman, jadi aku udah nyiang, ini bagian untuk mencuci-cuci aja. Ini bagian yang butuh effort yang luar biasa menurutku. Karena apa? Karena ikan lele ini tuh berlendir banget ya sama kayak ikan patin. Jadi ini aku mau cuci bersih dulu, kemudian mau aku cuci sama mau diremes-remes gitu pakai jeruk nipis biar ngilangin rasa amis, bau amis sama lendirnya juga teman-teman. Nah ini aku kalau misalnya beli pecel lele gitu aku kurang suka bagian lelenya ya, karena memang menurutku tuh kalau lele enaknya tuh memang dibersihin sampai bersih banget sampai lendir-lendirnya tuh kayak hilang gitu. Tapi kalau kita beli kan kita nggak tahu ya teman-teman seberapa bersih kayak gitu ya. Paling kalau makan di pecel lele aku tuh biasanya makan kayak ayam goreng atau bebek goreng kayak gitu. Jarang atau bahkan hampir nggak pernah aku beli lele goreng kecuali aku masak sendiri. Ini lelenya sebenarnya enak banget dibikin mangut lele. Cuman karena memang di rumah tuh kayak rada kalau makan santan-santan agak kurang ya teman-teman ya. Apalagi kalau dimakan sering itu biasanya tuh suka diare. Jadi ini rencananya mau aku goreng aja dulu. Ini untuk pagi dan siang harinya. Untuk sore harinya nantilah ya. Nanti kita pikirkan lagi mau masak apa. Nah untuk teman-teman yang baru gabung di vlogku, di channelku, jadi seperti inilah teman-teman ya tempat nyuci piring aku. Sekalian ini biasanya kalau sore-sore anak-anak tuh biasanya mandi di sini, pakai bak gede gini, terus airnya tuh kayak dihidupin jadi kayak kayak kata mereka tuh kayak lagi ada di kolam renang kayak gitu loh teman-teman. Jadi seperti inilah teman-temannya, rumahku memang rumah sederhana banget. Ini rumah peninggalan Tari tahun 1992. Untuk bangunannya sendiri ya sekitar 50% dari papan-papannya itu emang papan lama kayak gitu. Cuman kalau untuk rumahnya sendiri dibangun dari tahun 2000. Oke, segini aja dulu vlog dari aku. Semoga berkenan di hati kalian ya. Mohon maaf jika vlognya itu seadanya. Mohon maaf jika rumahku itu jauh dari kata estetik maupun mewah ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and enjoy.